Jokowi ini ingin mempertahankan kekuasaan itu sudah lama dan langkah-langkahnya tidak pernah berhenti. Ya, pertama nih, mulai dari apel kepala desa itu yang dimotori oleh menteri-menteri agar membuat pernyataan 3 periode. Ada beberapa menteri dan pimpinan partai waktu itu ikut kampanye kan, 3 periode Pak Jokowi masih diperlukan. Tapi masyarakat sipil, pejuang demokrasi dan penegakan hukum ngelawan habis-habisan, partai politik seperti Ibu Mega ngelawan, sehingga itu gagal. Sudah itu dimunculkan lagi ide, kalau tidak bisa 3 periode, diperpanjang 2 tahun atau 3 tahun kan, karena COVID itu kan mengganggu pemerintah nggak bisa kerja. Wah, itu dilawan lagi kan. Pokoknya harus pemilu. Apapun alasannya Pak Jokowi bagus atau tidak, kalau udah 2 periode habis ya habis. Itu kan pernyataan publik yang didukung juga kemudian oleh Bu Mega. Nah, itu akhirnya berhasil kan. Kita menetapkan jadwal pemilu, menetapkan peserta pemilu. Tiba-tiba muncul lagi itu pada bulan April tahun 2023 ketika Partai Prima yang tidak dikenal apa-apa. Iya toh, dia sudah tidak lolos di KPU. Lalu perkara ke Bawaslu, di Bawaslu tetap tidak lolos, perkara ke PT UN, kata PT UN tidak lolos, sudah tidak ikut, tiba-tiba April gugat perdata. Kan ini pasti rekayasa besar, ya kan? Masa orang tidak tahu bahwa masalah pemilu kok dibawa ke pengadilan perdata? Semua orang tahu, hakimnya bodoh juga. Saya harus katakan, hakimnya ini bodoh atau pura-pura bodoh karena sesuatu. Kan tidak mungkin pemilu kok diadili perdata. Dan itu tiba-tiba kapan gugatnya? Partai Prima tuh seperti apa kekuatannya gitu, tiba-tiba menang kan. Yang isinya itu bukan hanya mengabulkan permohonan perdata, tapi meminta KPU menunda keseluruhan proses pemilu. Bayangkan udah bulan April tahun 2023. Kan konyol banget tuh. Sudah kurang 10 bulan kan pemilu waktu itu. Wah, ramai se-Indonesia gitu. Itu tahap terakhir. Sudah itu kita gagalkan juga, Oke, enggak jadi presiden. Sekarang masuk ke MK. Ya kan? Alangkah berikutnya saya MK. Kalau saya enggak dapat anak saya kan gitu kira-kira. Pakai lagi setelah itu. Ribut lagi kan, ribut. Dan itu jelas melanggar konstitusi, melanggar kepantasan dan sebagainya. Tapi kan ada dalil dalam hukum itu, apa yang putuskan oleh hakim itu mengikat. Ya kan, meskipun Gibran salah, ya mengikat. Konstitusi mengatakan putusan MK final dan mengikat, meskipun itu salah kan gitu. Nah, kalau salah kok mengikat, ya hakimnya dong yang ditindak. Terbukti kan, hakimnya, ketuanya harus berhenti, terbukti melanggar tuh. Tapi karena hukum mengatakan apa putusan hakim itu kalau sudah inkrah nggak bisa dilawan, ya. Di semua proses itu Bang Mahfud ada yang menarik. Hukum, penegakan hukum dan badan hukum menjadi instrumen dari kekuasaan. Iya, itulah. Makanya saya katakan ini udah busuk semua, sudah dibusukkan semua. Karena sesudah itu, sudah Gibran enak-enak muncul lagi tiba-tiba di MA, yang Kaisang ingin masuk. Dan itu memang untuk Kaisang aja kan. Sesudah itu yang menyatakan mau calon kan hanya Kaisang. Iya kan? Saya siap menghadapi Ridwan Kamil, saya siap menghadapi Anies, saya mau ikut. Kan gitu dia, sesudah ada putusan itu. Kan jelas ini permainan. Nah, di sini rakyat udah marah kan. MK lalu meluruskan dengan putusan tanggal 20 itu ya. Ya 20 ya. Betul. Meluruskan itu enggak benar, Kaisang enggak boleh kira-kira gitu. Menurut konstitusi sudah benar undang-undangnya. Kemudian partai yang dikatakan partai politik peserta pemilu itu punya kursi atau tidak punya kursi sama asal bergabung dalam kesetaraan angka, kan gitu. Nah, ini yang gila lagi rekayasanya kan, begitu putusan itu ada. Sorenya itu Menkumham kan dipanggil oleh presiden. Ya, pagi putusan jam 10, sore menghadap. Tahu-tahu besok apa balik undang untuk perubahan undang-undang pilkada. Nah, tahu nggak Mas Mbak, undang-undang pilkada yang ada itu kan dikatakan yang tanggal 20 Januari 2024, bulan Januari 2024 hanya presiden sudah ngadukan perubahan. Lah itu bohongnya 2. Undang-undang 2 tahun bulan Januari 2024. Kok dimnya soal putusan nggak mungkin. MK. Nggak mungkin dong. Nggak mungkin. Dimnya kok putusan MA dan MK. Belum ada pada saat belum ada. Ya, putusan MK baru 2 hari, putusan MA-nya baru beberapa minggu lalu, ya kan? Lu kok 20 dikeluaran lagi udah mati. Padahal saya tahu yang 20 tuh begini. Yang 2024 tuh sebuah RUU memang presiden mengajukan DIM RUU yang isinya itu usul